الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah setelah Fatah Makkah, beberapa misi juga ditempuh oleh beliau dan akan disebutkan di sini. Salah satunya adalah Sariyah Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini ke arah Suda pada tahun 8 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Jiranah ke Madinah, beliau mengirim pasukan ke berbagai wilayah untuk tabligh Islam. Maka beliau mengirim Muhajir bin Abi Umayyah ke arah Sana'a yang merupakan ibu kota Yaman, dan Ziyad bin Labid ke arah Hadramaut. Dan beliau menyiapkan satu pasukan di mana Qais bin Sa'ad beliau angkat sebagai amir atau panglima. Rasulullah SAW mengirim Qais bin Sa'ad bersama 400 orang agar mereka menyampaikan tabligh Islam kepada suku Suda di Yaman. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka berperang dengan suku Suda. Jika riwayat ini benar, riwayat pertama tampaknya lebih benar, maka pasti telah datang berita-berita mengenai suku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada kaum muslimin, yang atas dasar itu beliau mengambil langkah ini. Tertera bahwa Rasulullah SAW mengikatkan sebuah bendera putih untuk ini dan menyerahkan sebuah bendera kecil hitam kepada mereka. Mereka berkemah di salah satu sisi lembah Kana. Kana adalah salah satu dari 3 lembah terkenal di Madinah dan terletak di antara Madinah dan Uhud. Hazrat Qais adalah putra Hazrat Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Hazrat Qais bin Sa'ad termasuk di antara para sahabat yang agung. Pada peristiwa Fatah Mekah, ketika Rasulullah SAW mengambil kembali bendera dari Hazrat Sa'ad bin Ubadah, beliau memberikannya kepada putranya yang bernama Qais ini. Beliau dianggap sebagai seorang yang sangat bijaksana dan penunggang kuda yang pemberani. Beliau juga sangat terkenal dalam kedermawanan dan kemurahan hati. Hazrat Qais saat itu tengah berkemah di Kana, di mana seorang lelaki dari suku Sada bernama Ziyad bin Harith kebetulan melewati tempat itu. Ia telah memeluk Islam beberapa waktu sebelumnya. Lalu ia mengetahui bahwa pasukan ini hendak menyerang sukunya. Dan mengapa ia tidak terkejut pada saat itu? Tentunya ia pasti mengetahui bahwa orang-orang suku ini bermaksud merugikan kaum muslimin. Dan ini adalah jawaban terhadap hal itu. Bagaimanapun ketika ia melihat bahwa sukunya akan diserang, ia langsung menghadap Rasulullah SAW dan memohon agar pasukan yang telah dikirim ditarik kembali. Ia menjamin sukunya dan juga berjanji bahwa mereka akan memeluk Islam, yakni satu jaminan bahwa mereka tidak akan menyerang kaum muslimin dan tidak akan merugikan mereka. Dan yang kedua adalah bahwa mereka juga akan memeluk Islam secara berangsur-angsur. Beliau menerima perkataannya dan menarik kembali pasukan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa beliau SAW tidak mengirim pasukan tersebut dengan tujuan menaklukkan wilayah atau menundukkan kaum itu, melainkan beliau mengirimnya untuk menyampaikan tabligh Islam dan tujuannya adalah melindungi kaum muslimin. Dan sebagaimana Hazrat Ziyad bin Harith telah berjanji, ia menepatinya. Dan dari waktu ke waktu, orang-orang dari kaumnya terus memeluk Islam. Jika tujuannya hanya memaksa mereka menjadi muslim, maka tidak akan diizinkan untuk memeluk Islam secara berangsur-angsur setelah mereka memahaminya. Sebaliknya akan langsung dikatakan, terimalah Islam atau pedang. Alhasil ketika sahabat itu melakukan tabligh secara bertahap, mereka juga pada akhirnya memeluk Islam.
karena melakukan serangan untuk memaksa seseorang menjadi Muslim itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan sifat dan juga sunnah Rasulullah SAW sendiri. Ketika mereka memeluk Islam, beliau SAW mengangkat Hazrat Ziyad sebagai amir mereka, dan Rasulullah SAW juga memberikan surat jaminan keamanan kepada kaum itu. Padahal bagi mereka yang telah memeluk Islam tidak diperlukan surat jaminan keamanan. Beliau memberikannya karena sebagian dari mereka belum memeluk Islam. Kemudian Sariyah Hazrat Uyainah bin Hishan al-Fazari ke arah Bani Tamim. Sariyah ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah ke arah Banu Tamim di bawah pimpinan Hazrat Uyainah bin Hishan. Latar belakangnya adalah Rasulullah SAW mengutus Hazrat Bishr bin Sufyan ke arah cabang suku Khuza'ah yaitu Banu Ka'ab untuk mengumpulkan harta zakat. Orang-orang ini tinggal di antara Sakia dan tanah Banu Tamim. Maka atas perintah Hazrat Bishr bin Sufyan, harta Banu Khuza'ah mulai terkumpul kepadanya dari segala penjuru. Banu Tamim yang belum memeluk Islam menganggap harta itu terlalu banyak. Maka mereka pun berkata, "Mengapa ia mengambil harta kami secara tidak sah?" Dan mereka mengeluarkan pedang-pedang mereka. Banu Khuza'ah berkata, "Kami telah menerima agama Islam dan ini adalah perintah agama kami yang memberikannya. Apa masalah kalian?" Tetapi Banu Tamim berkata bahwa Bishr bin Sufyan ini tidak akan dapat mencapai seekor unta pun. Melihat keadaan pertengkaran dan perselisihan ini, Hazrat Bishr bin Sufyan tanpa melakukan penagihan apapun kembali dari sana. Hal ini sangat memberatkan Banu Khuza'ah. Mereka sangat tidak senang. Banu Khuza'ah menyerang Banu Tamim dan mengusir mereka dari sana sambil berkata, "Jika bukan karena hubungan kekerabatan kalian, kalian tidak akan sampai ke kota-kota kalian. Pasti kita akan menghadapi suatu ujian dari Rasulullah SAW karena perkataan yang telah kalian ucapkan ini dan kami tidak memberikan zakat. Kalian telah berpaling dari utusan Rasulullah SAW dan menghalanginya untuk mengambil zakat dari harta kami." Di sisi lain, Hazrat Bishr bin Sufyan datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan beliau tentang keadaan. Beliau SAW bersabda, "Siapa yang akan memberi pelajaran kepada kaum ini?" Yang pertama kali menjawab labbaik adalah Hazrat Uyainah bin Hishan. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Uyainah bin Hishan bersama 50 penunggang kuda Arab menuju Banu Tamim, dan di antara mereka tidak ada seorang pun dari Muhajirin dan Ansor. Uyainah berangkat bersama para sahabatnya. Mereka berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada pagi hari hingga mereka sampai di padang pasir tempat Banu Tamim berkemah dan menggembalakan ternak-ternak mereka. Ketika Banu Tamim melihat pasukan ini, mereka meninggalkan segala sesuatu dan melarikan diri dari sana. 11 orang laki-laki mereka, 11 orang perempuan, dan 30 anak kemudian tertangkap, yang mana ini mereka bawa ke Madinah. Dan sesuai perintah Rasulullah SAW, mereka ditempatkan di rumah Hazrat Ramlah binti Haris. Setelah itu, sebuah utusan yang terdiri dari 80 atau 90 orang yang terkemuka dari Bani Tamim datang menghadap Rasulullah SAW. Dalam utusan ini terdapat para penyair yang fasih dan orator dari suku tersebut. Mereka semua datang ke masjid pada saat orang-orang sedang menunggu Rasulullah SAW untuk sholat zuhur. Para utusan mereka mengira bahwa mungkin beliau SAW terlambat, maka beberapa orang di antara mereka mendekati kamar Rasulullah SAW dan dengan suara keras memanggil serta berkata, "Wahai Muhammad SAW, mohon keluarlah kepada kami." Beliau SAW keluar. Lalu orang-orang ini mulai berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW memimpin sholat zuhur dan setelah selesai sholat, beliau duduk di halaman masjid. Pemimpin utusan itu berkata, "Kami ingin berbangga dengan Anda dalam syair dan pidato, yakni tandingilah kami dalam pidato dan syair."
siapakah kaum yang memiliki orator dan penyair yang lebih tinggi derajatnya dari kaum kami? Kami bangga bahwa orator kami baik dan penyair kami juga sangat baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, adu kebanggaan dalam syair dan pidato bukanlah tujuan pengutusanku. Aku tidaklah datang untuk menyampaikan syair pidato dengan penuh kebanggaan. Tujuanku adalah membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Tetapi jika tujuan kedatangan kalian hanyalah itu, maka tunjukkanlah keahlian kalian. Jika kalian menginginkannya, maka silakan lakukan. Kami akan memberikan jawabannya. Kemudian mereka mengirim Utarid bin Hajib. Ia lalu berpidato. Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Sabit bin Qais bin Syammas untuk memberikan jawabannya. Beliau memberikan pidato yang dahsyat sebagai jawaban atas pidatonya dan mengalahkan pidato musuh tersebut. Hazrat Hasan bin Sabit pada saat itu tidak hadir dalam majlis. Rasulullah SAW menyuruh untuk memanggilnya. Setelah itu, penyair dari utusan itu, yaitu Zibrikan bin Badar, menyampaikan syair-syairnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan agar beliau menyampaikan syairnya sebagai tandingan. Hazrat Hasan memberikan jawaban spontan atas syair tersebut. Ketika Hazrat Hasan selesai, orang-orang dari utusan tersebut duduk berkumpul. Aqra bin Habis yang datang bersama utusan ini secara spontan memberikan pendapatnya di hadapan teman-temannya bahwa orang-orang mereka yang berpidato lebih unggul dari orator kita dan penyair mereka jauh lebih tinggi derajatnya daripada penyair kita. Yakni mereka jauh lebih unggul dari kita. Kemudian ketika orang-orang selesai, mereka kemudian masuk Islam. Menurut beberapa riwayat, Hazrat Aqra bin Habis telah memeluk Islam beberapa waktu sebelumnya dan sekarang ia hadir kembali bersama delegasi tersebut. Setelah Bani Tamim menerima Islam, Rasulullah SAW mengembalikan tawanan mereka dan juga menganugerahi mereka semua dengan hadiah dan penghormatan. Menurut satu riwayat, setiap orang yang termasuk dalam utusan tersebut dianugerahi 500 dirham. Utarib bin Hajib yang termasuk dalam utusan ini, yang telah disebutkan sebelumnya, setelah memeluk Islam, mempersembahkan sebuah selendang kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Selendang ini diberikan kepadanya oleh Kisra. Dikatakan bahwa selendang ini adalah selendang sutera berkualitas yang sangat tinggi yang dikerjakan dengan emas. Para sahabat melihat kehalusan dan kelembutan selendang tersebut, sehingga mereka sangat terkesan dan mulai menyentuhnya dengan tangan mereka untuk melihatnya. Melihat sikap para sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, kalian begitu heran terhadap selendang ini, padahal selendang-selendang saat di surga jauh lebih lembut dan jauh lebih baik daripada ini. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga memberikan penjelasan atas peristiwa ini. Beliau mengatakan setelah beberapa waktu, ketika kepada Rasulullah SAW datang beberapa kain sutera sebagai hadiah dari suatu tempat, maka beberapa sahabat setelah melihatnya menyebutkan kelembutan dan kehalusannya dengan sangat takjub dan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Beliau SAW bersabda, apakah kalian takjub terhadap kelembutannya? Demi Allah, selendang-selendang saat di surga jauh lebih lembut dan jauh lebih baik daripada ini. Sabda beliau ini adalah gambaran untuk mengisyaratkan kedudukan kenyamanan Said yang diperoleh di surga. Jika tidak, sebagaimana yang diketahui dari Al-Quran Suci dan Hadis, di mana nikmat-nikmat surga tidak dapat dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia ini, dan nikmat surga tidak dapat disebut secara benda, dan yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Hadis adalah mengisyaratkan tentang kesempurnaan nikmat-nikmat itu. Kemudian ada satu syariah, yaitu syariah Qutbah bin Amir, yang terjadi pada bulan Safar tahun 9 Hijriah. Qutbah bin Amir dikirim oleh Rasulullah SAW dengan membawa 20 orang ke arah suku Khasham. Menurut suatu riwayat, mereka dikirim ke sekitar Kabalah. Kota Kabalah terletak di daerah Tihamah di jalan menuju Yaman. Di antara kota ini dan Mekah terdapat jarak perjalanan 8 hari, atau kira-kira berjarak 156 mil. Menurut suatu riwayat, ini dikirim ke sekitar Bisha.
dan mereka diperintahkan untuk menyerang secara tiba-tiba. Pastilah musuh ini telah melakukan kejahatan. Dalam perjalanan, mereka menangkap seorang. Ketika ditanyai, maka dia menunjukkan dirinya sebagai orang bisu. Tetapi ketika kaum muslim mendekati suku tersebut, ia lalu berteriak keras untuk memperingatkan sukunya. Maka karena telah menipu, dia pun dihukum mati. Karena sekarang orang-orang suku itu sudah agak waspada, maka ditunggu hingga malam tiba, dan ketika sudah tampak gelap, maka kaum muslimin menyerang mereka. Alhasil terjadi pertempuran yang sengit, dan kedua belah pihak banyak yang terluka, dan banyak dari suku lawan yang terbunuh. Kemudian Hazrat Qutbah membawa unta, kambing, dan wanita sebagai harta ganimah menuju Madinah. Setelah bagian khumus dikeluarkan, masing-masing muslim mendapat 4 unta atau 40 kambing. Bagaimanapun juga, serangan ini harus dilakukan guna menghentikan kejahatan mereka. Kemudian disebutkan mengenai Sariyah Dahak bin Sufyan Kalbi. Ini terjadi terhadap Banu Kilab. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah. Dan Rasulullah SAW mengirim Hazrat Zihak bin Sufyan Kalbi ke Kurta menuju sukunya sendiri, yaitu Banu Kilab. Kurta adalah nama salah satu cabang Banu Bakar yang berada di jarak 7 hari perjalanan dari Madinah Munawwarah. Kelompok Muslim menemui mereka di Zul Jalawah di Najd. Mereka menyampaikan tabligh Islam, tetapi orang-orang suku itu menolak dan berujung pada pertempuran. Mereka mengalahkan penduduk Kurta dan memperoleh harta ganimah. Dalam Sariyah ini ada sebuah peristiwa yang menggugah iman. Salma bin Kurd, yang adalah seorang kafir, yang termasuk di antara pemimpin pihak lawan, namun anaknya, Usaid bin Salma, telah masuk Islam dan ia ikut dalam pasukan kaum muslimin. Ketika musuh tidak dapat menahan serangan kaum muslimin dan melarikan diri, di antara mereka ada ayah Hazrat Usaid, yaitu Salma. Usaid mengejar ayahnya. Namun, demi menyelamatkan diri, ia melompat ke dalam air bersama kudanya. Usaid juga mengikuti ayahnya di belakang, lalu mengajak ayahnya kembali kepada Islam, agar bagaimanapun caranya ayahnya dapat terselamatkan dari neraka. Tetapi sang ayah sebagai jawaban, ia mulai mencaci maki anaknya. Ketika sang anak melihat bahwa ia tetap keras kepala dan memberontak, maka ia memotong tali kekang kuda ayahnya. Lalu seseorang yang lain datang dan membunuhnya. Namun ada juga riwayat lain. Menurut riwayat tersebut, ketika Usaid datang ke Madinah dan menerima Islam, maka ayahnya yang sudah tua menulis surat kepadanya, yang di dalamnya terdapat beberapa syair, di mana ia mengungkapkan keluhan tentang masa tuanya dan ketidakpatuhan anaknya, dan juga mencela anaknya karena telah menerima Islam. Ia menulis, apakah hal-hal tersebut yang menjadi sebab engkau meninggalkan ayahmu yang sudah tua, lalu menerima Islam? Setelah melihat surat ayahnya ini, Usaid menghadap ke hadirat Rasulullah SAW dan menyampaikan seluruh permasalahan serta meminta izin untuk menulis balasan kepada ayahnya. Maka atas arahan Huzur SAW, ia menulis surat tabligh kepada ayahnya, yang kemudian setelah membacanya, ayahnya juga menerima Islam. Ini tertera dalam riwayat ini. Kemudian Sariyah Hazrat Alqamah bin Mujazziz menuju Jeddah. Ibnu Sa'ad menulis, Sariyah ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-9 Hijriah. Sementara menurut beberapa riwayat lain terjadi pada bulan Safar tahun 9 Hijriah. Rasulullah SAW menerima berita bahwa beberapa orang dari penduduk Habsyah telah turun di pantai Jeddah. Menurut beberapa riwayat, mereka ingin melakukan perampokan terhadap penduduk Mekah. Dalam sebuah kitab sejarah disebutkan bahwa orang-orang tersebut telah menyeberangi laut dan berusaha menimpakan kerugian bagi kaum muslimin. Jeddah adalah sebuah kota yang berada di pantai laut sebelah barat Mekah Mukarramah dan hingga hari ini merupakan sebuah kota besar di Hijaz. Jarak antara Mekah dan Jeddah adalah 75 km, sedangkan jarak Jeddah dari Madinah adalah sekitar 250 mil. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Alqamah sebagai pemimpin beserta 300 orang ke arah mereka.
Ketika orang-orang dari penduduk Habsyah yang telah tiba di pantai Jeddah itu mengetahui kedatangan Hazrat Alqamah, maka mereka naik ke kapal-kapal mereka dan melarikan diri ke laut. Hazrat Alqamah mengejar mereka hingga ke sebuah pulau. Ada sebuah peristiwa dari misi ini yang patut disebutkan. Diriwayatkan dari Hazrat Abu Said Khudri, Rasulullah SAW mengangkat Alqamah bin Mujaziz sebagai panglima atas sebuah pasukan, dan saya juga berada dalam pasukan tersebut. Ketika kami sampai di tempat tujuan dan setelah selesai dari misi tersebut, sebuah kelompok meminta izin kepada panglima mereka untuk segera kembali. Maka beliau memberikan izin kepada mereka dan mengangkat Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi sebagai pemimpinnya. Dalam tabiatnya terdapat sifat suka bercanda. Orang-orang ini lalu singgah di tengah perjalanan. Mereka menyalakan api agar mereka dapat menghangatkan diri. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa Abdullah As-Sahmi berkata, "Bukankah menjadi hak saya atas kalian bahwa kalian mendengar dan taat?" Mereka berkata, "Tentu saja." Abdullah berkata, "Apapun yang saya perintahkan kepada kalian, kalian akan melaksanakannya." Mereka berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Saya memerintahkan kalian agar melompat ke dalam api ini." Beberapa orang pun berdiri dan bersiap untuk melompat. Ketika ia yakin bahwa mereka benar-benar akan melompat, ia berkata, "Tahanlah diri kalian karena saya hanya bercanda dengan kalian." Ketika mereka kembali, orang-orang melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man amarakum minhum bima'siyatillahi fala tuti'uhu." Siapa saja di antara pemimpin kalian yang memerintahkan kalian untuk menentang Allah, maka janganlah kalian menaatinya. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillahi, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam urusan menentang Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau sangat marah dan bersabda, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah, at-ta'atu fil ma'ruf." Seandainya mereka masuk ke dalamnya, niscaya mereka tidak akan keluar darinya hingga hari kiamat, yakni dari api, karena ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf. Hazrat Muslim Maud juga telah menyebutkan peristiwa yaitu, dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat tidaklah perlu ketaatan. Rasulullah SAW pada suatu ketika mengutus seorang sahabat sebagai pemimpin sebuah pasukan kecil. Di tengah perjalanan, ia mengatakan sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh sebagian sahabat. Maka ia pun marah dan berkata, "Rasulullah SAW telah mengangkatku sebagai amir atas kalian. Dan beliau juga telah bersabda bahwa barang siapa menaati amir yang telah aku angkat, maka dia telah menaatiku. Dan barang siapa menentangnya, maka dia telah menentangku. Maka saat aku adalah wakil Rasulullah SAW, maka mengapa kalian menentangku?" Atas hal ini para sahabat berkata, "Kami akan menaati Anda." Ia berkata, "Baiklah, aku akan melihat apakah kalian menaati atau tidak." Maka ia memerintahkan untuk menyalakan api, dan ketika api telah menyala, ia berkata kepada para sahabat, "Lompatlah ke dalamnya." Sebagian sudah siap dan bersiap-siap, tetapi yang lain menahan mereka dan berkata bahwa ketaatan itu dalam urusan yang sejalan dengan syariat, jadi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang syariat. Cara seperti ini, melompat ke dalam api dan mengorbankan nyawa adalah tidak diperbolehkan, dan Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak boleh bunuh diri. Ketika perkara ini disampaikan di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa melompat ke dalam api tidak diperbolehkan. Kemudian Syariah Hazrat Ali ke arah Fuls Banu Tai terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 9 Hijriah. Fuls adalah sebuah berhala di wilayah Najd, dan suku Tai menyembahnya. Selain untuk nazar dan persembahan, senjata juga dipersembahkan untuknya. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ali bersama 150 ansar dalam pasukan ini, dan di dalamnya ada 100 unta dan 50 kuda untuk meruntuhkan berhala Fuls milik Banu Tai. Kekhususan pasukan ini adalah bahwa selain Hazrat Ali, semua orang lainnya adalah kaum Ansar. Tidak ada seorang pun dari kalangan Muhajirin dan lainnya. Banu Tai adalah suku Arab yang terkenal. Mereka tinggal di dekat Syam. Beliau SAW memberikan kepada Hazrat Ali untuk Syariah ini sebuah bendera besar berwarna hitam dan sebuah bendera kecil berwarna putih.
Hazrat Ali menyerang pada waktu pagi dan meruntuhkan berhala Fuls mereka. Banyak tawanan dan ternak yang menjadi harta ganimah. Ini adalah suku dari Hatim Ta'i yang terkenal dermawan. Dan di antara para tawanan termasuk juga Safanah, putri Hatim Ta'i. Adi, putra Hatim Ta'i, yang merupakan pemimpin suku itu, melarikan diri dan pergi ke negeri Syam. Abu Qatadah ditunjuk sebagai pengawas para tawanan dan Abdullah bin Atiq ditunjuk sebagai pengawas ternak. Setelah mengeluarkan bagian khumus, yaitu 1/5 bagian untuk Rasulullah SAW, sisa harta ganimah dibagikan. Namun mereka tidak melakukannya untuk Safanah putri Hatim, tetapi membawanya sebagai tawanan ke Madinah. Safanah putri Hatim Ta'i bersama seluruh tawanan ditempatkan di sebuah kemah di samping pintu Masjid Nabawi. Safanah adalah seorang wanita yang sangat pemberani dan cerdik. Ketika Rasulullah SAW melewati kemahnya, ia berdiri untuk menghormati beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayah saya telah wafat dan saudara laki-laki yang menjadi pelindung saya telah melarikan diri. Maka berikanlah kebaikan kepadaku, semoga Allah memberikan karunia kepada engkau." Beliau bertanya, "Siapa yang melindungimu?" Ia menjawab, "Adi bin Hatim Ta'i." Beliau bersabda, "Dia yang telah lari dari Allah dan Rasul-Nya." Setelah mengucapkan ini, beliau SAW pergi dari sana. Keesokan harinya, ketika beliau kembali melewati tempat itu, Safanah kemudian kembali mengulangi perkataan yang sama seperti kemarin. Beliau SAW juga memberikan jawaban yang sama seperti kemarin dan pergi, dan ia menjadi putus asa. Pada hari ketiga, ketika Rasulullah SAW melewati kemahnya, Hazrat Ali juga bersamanya dan berjalan di belakang beliau. Hazrat Ali memberi isyarat kepada Safanah agar ia berdiri dan kembali menyampaikan maksudnya. Ia segera berdiri dengan penuh hormat dan kembali menyampaikan permohonan yang sama kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Aku telah menerima permohonanmu. Kamu sekarang bebas, tetapi jangan tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Ketika ada orang yang bisa dipercaya, kamu akan dikirim bersamanya ke Syam, kepada saudaramu." Dalam satu riwayat disebutkan, ia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau bermurah hati kepadanya, yakni membebaskannya. Maka beliau bersikap ihsan kepadanya dan membebaskannya. Akhirnya ia menjadi seorang Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa sebelum dibebaskan ia telah menjadi seorang Muslim, atau segera setelah pembebasan. Beberapa hari kemudian, beberapa hari dari Banu Quda'ah datang ke Madinah yang bermaksud pergi ke Syam. Ketika Safanah mengetahui hal itu, ia menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa dia mempercayai orang-orang tersebut. Oleh karena itu, ia mohon izin untuk pergi ke Syam bersama mereka. Rasulullah SAW memberikan izin kepadanya dan juga menyediakan pakaian, tunggangan, serta bekal perjalanan untuknya. Setelah pamit, ia berangkat dan sampai ke Syam menemui saudaranya, Adi. Ketika ia tiba di Syam dan bertemu saudaranya, ia mencelanya karena telah melarikan diri dari sana dengan membawa istri dan anak-anaknya, namun meninggalkan saudara perempuan dan kehormatannya di sana. Mendengar ini, saudaranya meminta maaf dan merasa malu. Tidak lama kemudian, Adi bertanya kepada saudara perempuannya, "Coba katakan apa pendapatmu tentang Muhammad?" Safanah yang telah menjadi Muslim setelah menyaksikan akhlak Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, menurutku sebaiknya kamu segera pergi menemui beliau secepat mungkin. Jika ia benar-benar seorang nabi, maka orang yang dengan segera pergi menemuinya akan beruntung dan berhasil. Dan jika ia seorang raja, maka tidak ada perbedaan dalam kehormatan dan martabatmu." Adi berkata bahwa pendapat ini sangat baik. Lalu ia segera bersiap-siap dan sampai ke Madinah. Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Adi memperkenalkan dirinya, kemudian Rasulullah SAW membawanya menuju ke rumah beliau. Di tengah jalan, seorang nenek menghentikan Rasulullah SAW untuk berbicara atau menanyakan sesuatu. Beliau SAW berhenti cukup lama untuk berbicara dengan nenek itu. Setelah Adi menyaksikan semua ini, ia berpikir dalam hatinya bahwa orang ini tidak mungkin seorang raja, karena ia berhenti seperti ini ketika dihentikan oleh seorang nenek. Ketika sampai di rumah, Rasulullah SAW menyodorkan sebuah bantal kulit yang diisi dengan daun kurma untuk duduk. Tetapi Adi berkata, "Anda yang duduk di atasnya." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Tidak.
Andalah yang duduk di atasnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk di lantai. Melihat ini, Adi kembali berpikir dalam hatinya, demi Allah, orang ini tidak mungkin seorang raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai percakapan dengan Adi, membahas tentang agamanya dan beberapa urusan pribadinya. Beberapa hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Adi sendiri. Sehingga Adi menjadi yakin bahwa beliau benar-benar seorang utusan Allah dan berkata, saya telah yakin bahwa Anda benar-benar Rasul Allah karena Anda telah diberitahu tentang beberapa hal yang tersembunyi. Diriwayatkan dari Hazrat Adi bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Adi, terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Saya berkata, saya sudah menjadi pengikut suatu agama. Beliau SAW bersabda, saya lebih mengenal agamamu daripada kamu sendiri. Saya berkata, bagaimana mungkin Anda lebih mengenal agama saya daripada saya sendiri? Beliau bersabda, ya, saya lebih mengenal agamamu daripada kamu. Kemudian beliau SAW bersabda, bukankah kamu menganut agama Rakushi, yaitu agama antara Kristen atau Sabi? Saya berkata, mengapa tidak? Rasulullah SAW bersabda, bukankah kamu pemimpin kaummu? Saya berkata, ya. Beliau SAW bersabda, bukankah kamu mengambil 1/4 bagian dari harta rampasan perang karena kedudukanmu sebagai pemimpin? Saya berkata, ya, saya mengambilnya. Beliau bersabda, ini tidaklah halal bagimu dalam agamamu sendiri untuk mengambilnya dengan cara seperti itu. Maka saya merasa menyesal dan malu pada diri saya sendiri. Kemudian beliau bersabda, wahai Adi, mungkin kemiskinan kaum muslimin menghalangimu untuk masuk ke dalam agama ini. Demi Allah, tidak lama lagi harta akan melimpah sedemikian rupa, sehingga tidak akan ditemukan orang yang mau menerimanya. Dan mungkin juga banyaknya musuh mereka menghalangimu untuk masuk ke dalam agama ini. Oleh karena itu, kamu ragu-ragu, demi Allah, tidak lama lagi kamu akan mendengar tentang seorang wanita yang berangkat dari Hira dengan menunggang untanya untuk berziarah ke Baitullah Ka'bah, dan ia tidak akan merasa takut sedikit pun. Mungkin juga yang menghalangimu untuk masuk ke dalam agama ini adalah kenyataan bahwa pemerintahan dan kekuasaan berada di tangan orang-orang lain. Maka demi Allah, tidak lama lagi kamu akan mendengar tentang istana-istana putih di tanah Babel, bahwa istana itu telah dibuka untuk mereka dan perbendaharaan Kisra akan dibuka. Rasulullah SAW mengulangi perkataan ini 3 kali. Adi berkata bahwa setelah melihat akhlak mulia Rasulullah SAW dan semua perkataan beliau itu, saya pun masuk Islam. Hazrat Adi sendiri menceritakan peristiwa masuk Islamnya dan juga mengatakan, saya telah melihat seorang wanita musafir yang berangkat dari Hira tanpa teman seperjalanan untuk melakukan tawaf Baitullah, dan saya sendiri turut serta dalam pasukan penaklukan Kisra. Setelah menerima Islam, Hazrat Adi sangat memperhatikan syariat Islam. Beliau senantiasa berwudu untuk solat dan sangat peduli dalam menunaikan solat. Orang-orang yang berulang kali bertanya bahwa apakah keikutsertaan kerabat yang muhrim adalah wajib untuk pergi haji. Itu diperlukan dalam keadaan tertentu. Saya telah menjawabnya beberapa kali, tapi hal ini juga mendukung bahwa Hazrat Adi mengatakan, saya sendiri telah melihat seorang wanita yang berangkat dari Hira dan ia sendirian dan datang untuk melakukan tawaf Ka'bah dan tidak ada seorang pun bersamanya, yakni tidak ada syarat kehadiran yang muhrim. Beberapa waktu setelah misi Hazrat Ali ini, utusan suku Tai datang menghadap Rasulullah SAW dan mereka menerima Islam. Kemudian ada riwayat tentang Sariyah Ukasha bin Mihsan menuju Janab. Sariyah ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 9 Hijriah. Sariyah Hazrat Ukasha ini terjadi di wilayah utara Madinah Munawwarah di antara suku-suku Uzra dan Bali yang tinggal di sekitar Janab. Dalam beberapa riwayat, nama wilayah ini juga disebutkan sebagai Jibab. Rincian lebih lanjut tentang Sariyah ini tidak banyak disebutkan, hanya disebutkan bahwa Sariyah ini telah terjadi. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal awal tentang Ghazwah Tabuk. Ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, bulan September 630 Masehi. Setelah Ghazwah Taif pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat untuk Ghazwah ini. Ini adalah Ghazwah terakhir dalam kehidupan beberkat Rasulullah SAW. Tabuk berjarak sekitar 685 km dari Madinah.
Gazwah ini disebut Gazwah Tabuk karena pasukan berhenti di mata air bernama Tabuk. Ketika Rasulullah SAW mendekati Tabuk, beliau bersabda, "Innakum sata'tuna godan, insyaallahu aina Tabuk." Besok kalian akan sampai di mata air Tabuk, insyaallah. Dalam Al-Quran, Gazwah Tabuk disebutkan dengan nama Sa'atul Usr, yaitu masa kesulitan. Oleh karena itu, Gazwah ini juga disebut Gazwatul Usr, karena kaum muslimin menghadapi kesulitan dan kesempitan yang sangat besar dalam Gazwah ini. Misalnya, panas yang sangat terik, perjalanan yang jauh, tunggangan yang sangat kurang, kekurangan air yang sangat berat di sepanjang perjalanan. Untuk persiapan pasukan, biaya juga kurang. Hal ini harus dihadapi dengan sangat berat. Karena semua kesulitan ini, Gazwah ini juga disebut Jaishul Usra, yaitu pasukan yang mengalami kesempitan dan kesulitan. Gazwah ini juga disebut Gazwatul Fadhihah. Dalam bahasa Arab, Fadahat berarti menyingkap dan pembukaan aib. Dan karena Gazwah ini adalah menyebabkan keadaan banyak orang munafik terbuka dan tampak jelas, yang mana menjadi sebab semakin bertambahnya kehinaan dan terungkapnya aib mereka, maka Gazwah ini pun diberi nama demikian. Latar belakang dan faktor lain dari Gazwah Tabuk adalah sebagai berikut. Memang penduduk Madinah senantiasa menghadapi ancaman serangan dari kekuatan-kekuatan luar, khususnya dari Bani Ghassan yang didukung oleh Romawi. Dan ada pula berita bahwa kedua pihak ini, yaitu Romawi dan Ghassan, sedang mempersiapkan perang. Mengenai ancaman dan ketakutan akan serangan dari Ghassan, Hazrat Umar sendiri menceritakan, "Kami senantiasa khawatir akan serangan Ghassan, yaitu setiap saat ada kekhawatiran dan pikiran bahwa sekarang akan terjadi serangan." Menurut suatu riwayat, peristiwa yang menjadi sebab langsung perang Tabuk adalah sebagai berikut. Sekelompok pedagang yang membawa minyak zaitun dari Syam ke Madinah memberitahukan kepada kaum muslim bahwa penduduk Romawi telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar di Syam, dan Heraklius telah menyediakan biaya untuk para prajurit atau sekutu-sekutunya selama 1 tahun. Bersama mereka bergabung pula Laham, Judham, Amilah, Ghassan, dan suku-suku Kristen lainnya. Dan pasukan depan mereka telah sampai ke Balka. Balka adalah suatu wilayah yang terletak di negeri Syam. Sebab lain dari perang ini menurut suatu riwayat adalah orang-orang Kristen Arab menulis kepada Heraklius bahwa sosok yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad SAW, nauzubillah, telah meninggal dunia, dan para sahabatnya telah ditimpa kelaparan, dan hewan ternak mereka telah binasa. Dan sekarang adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyerang mereka dan menjadikan agama Kristen menang. Maka ia mengirim panglima perangnya dengan pasukan 40.000 orang. Nama panglima ini adalah Kubad atau Zinad. Ketika Rasulullah SAW mendapat berita tentang pasukan ini, beliau juga memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan. Sebab mendasar tampaknya adalah bahwa setelah Fatah Mekah dan setelah memberikan kekalahan yang menggetarkan kepada suku terkuat di antara Bani Hawazin dalam Perang Hunain, setelah kaum muslim memperoleh kemenangan atas semua suku di Arabia, maka kaum Yahudi, Kristen, dan munafik sekali lagi berkumpul bersama dan bersatu setelah melihat upaya mereka gagal, dan mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari kekuatan yang adidaya pada waktu itu, yaitu Kaisar Romawi. Dan untuk itu mereka melakukan perencanaan yang sangat besar dan berbahaya. Di satu sisi mereka menghubungi Kaisar Romawi dan menyiapkannya agar ia mengirim pasukan supaya kaum muslim dapat dimusnahkan. Dan di sisi lain, kaum munafik mulai menyebarkan berita palsu di Madinah sebelumnya bahwa Kaisar Romawi sedang mengirim pasukannya yang akan memusnahkan semua kaum muslim termasuk Muhammad SAW di Madinah. Dengan cara ini, kaum munafik dan para penentang lainnya menginginkan bahwa sangat mungkin Rasulullah SAW sendiri akan keluar dari Madinah menuju Syam untuk menghadapi pasukan. Dan dalam kedua corak, yakni kesulitan di perjalanan atau pertempuran dengan Kaisar Romawi, nauzubillah, kebinasaan kaum muslimin dan Rasulullah SAW akan menjadi kepastian.
Bagaimanapun juga ini adalah keinginan mereka. Rinciannya akan disampaikan kemudian. Hari ini di Rabwah, Masjid Mahdi yang berada di Gol Bazar diserang oleh para teroris dan 5 hingga 6 Ahmadi terluka di sana. 2 orang terluka sangat parah. Operasi mereka juga sedang berlangsung. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Dan semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan karunia-Nya kepada para korban luka lainnya. Dan 2 orang yang terluka parah, peluru mengenai perut mereka. Petugas keamanan kita juga telah menembak salah satu teroris. 1 orang meninggal dan 1 lagi melarikan diri. Ini adalah laporan sejauh ini. Rincian lainnya akan menyusul. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram para teroris ini dan para pelanggar hukum serta para penentang jemaat. Pemerintah Punjab, Wazir A'la, gubernurnya, dan pemerintah mengklaim bahwa di Punjab kejahatan telah terkendali 100% dan tidak ada lagi penjahat sekarang. Tetapi serangan yang terjadi setiap hari terhadap para Ahmadi yang dibunuh syahid atau dilukai atau harta benda mereka dibakar, ini tampaknya tidak mereka anggap sebagai kejahatan. Semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan akal kepada pemerintah-pemerintah ini dan semoga Allah Ta'ala segera menampakkan tandanya untuk menolong jemaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.